Shalom itu Worship Community dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kembali berjumpa dan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Dia. Let's worship Him. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan kami boleh memahami akan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang pada saat ini kami alami, kami percaya itu atas izin Tuhan. Biarlah kami boleh terus
memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga kami bisa mengerti bahwa kehidupan kami di dalam dunia ini sungguh berarti. Siapapun kami, Tuhan Yesus, ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kami tidak akan sama lagi. Tetapi Tuhan akan terus memulihkan, mengubah kehidupan kami, sehingga apa yang kami jalani dalam kehidupan ini boleh terus sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja, Tuhan Yesus. Pimpin hamba-Mu yang sebentar juga akan memberikan berkat firman Tuhan. Kami percaya kami semua Midweek Worship Community pasti akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh rasa ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, mari kita akan sambut firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah yang akan disampaikan oleh Pastor Steffi Kusoi. Enjoy His Word. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, yang selalu setia mengikuti acara Midweek Worship Community. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk bisa sharing berkat kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di sosial media, kita menyaksikan adanya orang-orang muda yang memamerkan kemewahan-kemewahan yang mereka miliki. Mulai dari rumah yang miliaran rupiah, mobil, mereka membelinya dengan proses yang sangat cepat, seperti membeli kacang di pinggir jalan. Outfit yang mereka pergunakan sampai ratusan, bahkan bisa miliaran rupiah. Kita tahu kalau kita telusuri, orang-orang muda tersebut dulunya mereka pun adalah orang-orang yang biasa. Mereka berpenghasilan sama seperti orang-orang pada umumnya. Akan tetapi karena kerja keras mereka, karena usaha mereka bisa mencapai yang namanya kesuksesan dan keberhasilan, memiliki harta yang berlimpah. Nah, seiring dengan kesuksesan mereka, mulailah mereka pamer sana sini, ya. Mereka di sosial media, di infotainment TV nasional yang ada, mereka memamerkannya, membeli rumah miliaran rupiah dengan kata-kata wow, murah banget, membeli mobil, membeli jam tangan yang miliaran rupiah, wow, murah banget, itu katanya. Tapi kita tahu bahwa sikap yang mereka pertontonkan itu tentunya merupakan suatu kesombongan, satu perilaku yang sombong. Apa yang mereka lakukan itu merupakan satu bentuk keangkuhan, satu bentuk kesombongan yang keluar dari dalam diri mereka. Dan akhirnya seperti yang kita tahu bersama, apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Mereka berakhir di penjara. Ya, mereka berakhir di penjara. Kesombongan yang mereka pertontonkan berakibat fatal dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memang tidak pernah salah, ya. Firman Tuhan memang tidak pernah salah. Alkitab berkata, Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Sekali lagi, firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang saya ceritakan tadi di awal, itu tentunya yang terjadi boleh saya katakan di dunia sekuler. Pertanyaannya adalah, apakah dalam hidup kekristenan kesombongan ini juga ada? Apakah para pemimpin-pemimpin rohani ada yang sombong? Apakah para pelayan-pelayan yang melayani di gereja, apakah ada di antara mereka juga yang sombong? Jawabannya tentunya adalah ada. Ya, dalam hidup kekristenan, dalam dunia kekristenan, kesombongan ini pun ada. Tidak jarang kita bertemu dengan para pemimpin rohani yang berstatus sebagai hamba Tuhan, yang berstatus sebagai pendeta. Mereka sombongnya minta ampun. Tidak jarang kita bertemu dengan para pelayan, ya, worship leader, para pemain musik, dan pelayan-pelayan media yang ada. Mereka itu sangat sombong, angkuhnya minta ampun, padahal berstatus sebagai pelayan Tuhan. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kok bisa? Ya, kok bisa ada
hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin rohani, pelayan-pelayan Tuhan yang sombong. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya akan kita lihat dan pelajari di dalam satu kisah Alkitab, yakni di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik 26, saya akan membacanya loncat-loncat mulai ayat yang ketiga. 2 Tawarik 26 ayat 3, usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Raja Usia, ayat 21, Raja Usia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Nah saudara, kita baca satu perikop, kita akan menemukan bahwa Usia sebenarnya adalah seorang raja yang sukses. Usia adalah raja yang berhasil. Dia memiliki pencapaian-pencapaian yang hebat. Dia memenangkan peperangan, ya, sukses dalam pembangunan. Dia sukses di dalam peternakan, di dalam pertanian. Dia sangat-sangat berhasil. Dia membangun menara, membangun benteng dan lain sebagainya. Dan dia juga memiliki pasukan yang besar, pasukan yang hebat, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dia memiliki peralatan perang yang canggih karena dibuat oleh orang-orang ahli pada waktu itu. Dan dikatakan dia terkenal, dia termasyhur sampai ke Mesir. Saudara, secara jujur kita harus mengakui bahwa memang Usia ini adalah seorang raja yang hebat, seorang raja yang sangat luar biasa. Lalu, mengapa raja yang hebat? Karena pencapaiannya, karena keberhasilannya tersebut bisa mengakhiri kehidupannya dengan cara yang tragis, bisa mengakhiri pemerintahannya dengan cara yang tragis, sangat menyedihkan. Ya, dia mati dalam keadaan sakit kusta, dia diasingkan, ya, dia tidak bisa lagi menjalankan pemerintahannya. Kenapa bisa seperti itu? Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ketika dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati, dia melakukan hal yang merusak, dia berubah setia. Ya, jadi dengan kata lain dikatakan bahwa Usia menjadi sombong, dia menjadi angkuh, dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Tetapi apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama kejatuhan Usia? Apa yang menjadi faktor utama Usia menjadi sombong dan dia tidak setia lagi? Apakah karena keberhasilannya? Apakah karena kesuksesannya dan pencapaiannya? Saya rasa bukan itu. Ya, saya rasa bukan karena keberhasilan dan pencapaian yang sudah dia capai yang membuat dia sombong. Akan tetapi karena kesalahan Usia di dalam membangun kehidupan rohaninya. Ya, kesalahan di dalam membangun kehidupan rohanilah yang membuat Usia menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang tinggi hati. Kerohanian yang tidak beres karena dibangun dengan cara yang tidak benar dapat membuat siapapun jatuh ke dalam dosa. Memang bukan hanya jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam ketidaksetiaan. Berbagai macam dosa bisa dihasilkan oleh orang yang kehidupan rohaninya tidak beres, yang kehidupan rohaninya tidak benar karena dibangun dengan cara yang tidak benar. Nah, itulah yang dilakukan oleh Usia. Karena kesalahannya membangun kehidupan rohani, sehingga ketika dia menjadi kuat, dia jadi sombong, dia menjadi tinggi hati. Nah, kesalahan Usia di dalam membangun kerohaniannya seperti apa? Kesalahan Usia di dalam membangun kehidupan rohaninya itu bagaimana? Mari kita perhatikan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang keempat dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Teladan merupakan
guru yang sangat baik bagi seorang anak. Teladan merupakan proses pembentukan karakter yang paling baik dari seorang anak. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan dari orang tuanya, itulah juga yang dia lakukan. Apa yang dia saksikan, itu yang dia perbuat. Sama halnya seperti Uzia. Apa yang dia lihat dari ayahnya Amazia, itulah juga yang dia lakukan. Ketika Amazia mempraktekkan kebenaran, Uzia melihat, Uzia menyaksikan, dan itu yang juga dia lakukan. Seperti itu juga lah yang dia lakukan. Masalahnya adalah bagaimana cara Amazia mempraktekkan kebenaran. Bagaimana Amazia menghidupi kebenaran itu. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik 25 ayat 1 dan 2, atau ayat yang kedua saja, ya. Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Anak-anak adalah peniru yang sempurna. Ketika mereka melihat orang tuanya melakukan A, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Uzia melihat bagaimana cara Amazia mempraktekkan kebenaran, dan dia menurutinya, dia menirunya dengan sempurna. Uzia pun melakukan kebenaran, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi penyebab utama jatuhnya Uzia dalam kesombongan, jatuhnya Uzia dalam ketidaksetiaan, jatuhnya Uzia dalam keangkuhan, karena dia mempraktekkan kebenaran tidak dengan segenap hati, tidak sungguh-sungguh. Ya, seseorang yang memiliki kerohanian yang baik, meskipun dia sukses, meskipun dia berhasil, meskipun dia berpangkat tinggi, dia tidak akan sombong, dia tidak akan menjadi angkuh. Seseorang yang memiliki harta kekayaan yang baik, kalau rohaninya beres, dibangun dengan cara yang benar, tentunya tidak membuat dia sombong. Uzia, karena dia salah membangun kerohaniannya, dia mempraktekkan kebenaran tidak dengan segenap hati. Akhirnya dia jatuh dalam kesombongan yang membawa dia kepada kehancuran. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta, banyak pelayan-pelayan Tuhan juga jatuh dalam kesombongan, juga jatuh dalam keangkuhan hidup. Kenapa? Karena ternyata mereka pun meniru, melakukan apa yang dilakukan oleh Amazia dan juga yang dilakukan oleh Uzia. Melakukan kebenaran tapi tidak dengan segenap hati, mempraktekkan kebenaran tapi tidak dengan segenap hati. Ya, banyak orang yang memberitakan Injil, banyak mereka yang melayani sebagai pengkhotbah, tapi melakukan itu tidak dengan segenap hati, tidak sungguh-sungguh. Banyak mereka yang melayani di gereja, pemusik, worship leader, dan lain sebagainya, tapi semua itu dilakukan tidak dengan segenap hati. Padahal itu adalah kebenaran. Tapi kalau kebenaran sudah dilakukan, dipraktekkan tidak dengan sungguh-sungguh, maka itulah yang akan membawa seseorang kepada kesombongan. Itulah yang akan membawa seseorang jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Saya mau sampaikan, saya mau ingatkan kepada kita semua hari ini. Mari kita mau belajar melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Mau belajar melakukan kebenaran dengan segenap hati. Kita mau membangun kehidupan rohani kita ini dengan cara yang benar. Ikuti teladan yang benar, ikuti contoh yang benar. Uzia adalah bukti bahwa orang yang menghidupi kebenaran tidak dengan sungguh-sungguh hancur hidupnya. Jangan sampai kita lakukan hal yang sama. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jadi Uzia jatuh dalam dosa karena dia salah membangun kehidupan rohaninya. Yang pertama, dia mengikuti teladan yang salah. Dia melakukan kebenaran tidak dengan segenap hati. Hal yang kedua, mengapa Uzia bisa jatuh dalam kesombongan? Mengapa Uzia bisa jatuh dalam keangkuhan hidup yang membawanya kepada kehancuran? Yang kedua, kita perhatikan di dalam ayat yang kelima. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Memiliki mentor atau pembimbing rohani itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Pembimbing rohani itu akan sangat menolong di dalam mengarahkan kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita. Demikian juga dengan Uzia. Dia memiliki mentor dalam pribadi Zakaria. Dia memiliki pembimbing rohani, yakni Zakaria, yang membawa dia, mengarahkan dia untuk apa? Untuk senantiasa mencari Tuhan, untuk
untuk senantiasa mencari Allahnya. Dan firman Tuhan berkata, selama ia mencari Allah, dia berhasil. Nah, masalahnya adalah di dalam kalimat ini, ia mencari Tuhan selama hidup Sakaria. Artinya, kehidupan rohani Uzia itu betul-betul bergantung hanya kepada Sakaria. Kehidupan rohani Uzia hanya bergantung kepada berapa lama Sakaria hidup. Bagaimana kalau Sakaria meninggal? Ya, bagaimana kalau Sakaria tidak ada lagi? Ya, kemungkinan besar pada waktu itu Sakaria sudah tidak ada. Ya, kemungkinan besar Sakaria mungkin sudah meninggal. Sehingga akhirnya perubahan terjadi dalam kehidupan kerohanian Uzia. Ya, sekali lagi kita butuh mentor, kita butuh pembimbing rohani. Saya dan saudara butuh pembimbing rohani. Saya pun masih ada sampai hari ini seperti ini karena ada yang membimbing, karena ada yang mengarahkan. Akan tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kehidupan rohani kita tidak akan kita gantungkan sepenuhnya kepada pembimbing rohani kita. Ya, kehidupan rohani kita tidak kita gantungkan sepenuhnya hanya kepada pembimbing rohani kita. Karena bagaimana kalau dia sampai meninggal? Bagaimana kalau sampai dia dipanggil Tuhan? Atau bagaimana kalau sampai mentor kita jatuh di dalam dosa? Kita akan kehilangan pegangan, kita akan kehilangan pijakan, kita akan menjadi orang yang limbung. Kenapa? Karena kehidupan rohani kita hanya bergantung kepada pembimbing rohani, hanya bergantung kepada mentor. Jadi kita harus bagaimana? Kehidupan rohani kita itu harus dibangun berdasarkan relasi pribadi kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, relasi pribadi itu sangat penting. Mengapa kita harus membangun relasi pribadi dengan Tuhan? Karena itulah yang akan menentukan kuat tidaknya rohani kita, kuat tidaknya iman kita. Mengapa ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang akhirnya jatuh dalam kesombongan? Mengapa ada pemimpin-pemimpin rohani yang angkuh banget? Ada pelayan-pelayan yang wow, sombong banget. Karena ternyata mereka tidak lagi mengandalkan relasi dengan Tuhan, tidak lagi membangun relasi dengan Tuhan. Pelayanannya itu dibangun berdasarkan kemampuan, skill yang mereka punya. Padahal sebuah pelayanan itu akan menjadi pelayanan yang berdampak, pelayanan yang akan memiliki efek yang sangat baik kalau dibangun berdasarkan relasi dengan Tuhan, kalau dibangun berdasarkan hubungan dengan Tuhan, bukan berdasarkan siapa idola kita, siapa hamba Tuhan yang menjadi panutan kita, bukan. Uzia menjadi contoh yang sangat baik untuk kita lihat, kita pelajari bagaimana akhir kehidupannya yang hancur, yang berantakan, karena dia memiliki ketergantungan secara rohani. Dia menggantungkan kehidupan rohaninya hanya kepada Sakaria, bukan berdasarkan relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu yang kekasih, Uzia menjadi sombong bukan karena dia sukses, bukan karena dia berhasil, tetapi dia salah membangun kehidupan rohaninya. Dia melakukan kebenaran tidak dengan segenap hati, tidak dengan sungguh-sungguh, dan dia juga memiliki ketergantungan secara rohani kepada sosok pribadi atau kepada mentornya, kepada pembimbing rohaninya. Saya dan saudara tentunya jangan melakukan hal yang sama. Mari Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita belajar melakukan kebenaran, kita harus melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita ingin menjadi pribadi yang memiliki kerohanian yang kuat, kita harus berhubungan dengan Tuhan, kita harus berelasi dengan Tuhan, jalin keintiman dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Jangan sampai kita menjadi pemimpin rohani yang sombong, yang angkuh. Jangan sampai kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sombong dan angkuh. Karena sebenarnya kita tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Biarlah melalui sharing kebenaran firman Tuhan saat ini di Worship Community, ya, Midweek Worship Community, apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita terima hari ini, mendorong kita, memotivasi kita untuk benar-benar melakukan kebenaran
yang sesungguhnya, yang seutuhnya, dengan hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh. Dan kita mau terus membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami sama-sama sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi contoh dan teladan yang sudah kami lihat dari kehidupan usia yang sombong, yang angkuh, karena membangun kehidupan rohaninya dengan cara yang salah, tidak kami ikuti, tidak kami teladani. Kami rindu, kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan, setia tanpa ada kesombongan. Karena kami mau belajar membangun kehidupan rohani kami dengan cara yang benar. Kami mau mengikuti teladan yang benar, contoh yang benar, melakukan apa yang benar segenap hati kami. Dan kami mau terus membangun relasi intim dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Terima kasih, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati terus para pengurus yang ada di Midweek Worship Community, biarlah mereka juga boleh terus menjadi alat Tuhan, memberkati banyak orang. Kami mengucap syukur sudah terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.